Wah, ada yang sudah mulai bosan nih. Nah, tapi yang paling penting adalah kita harus selalu ingat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Daripada kita mengeluh terus, muka kita jadi cemberut. Alkitab juga mengajari kita untuk selalu mengucap syukur melalui perbuatan dan perkataan kita. Seperti yang ada di Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yuk teman-teman, kita berdoa dulu ya. 5, 10. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kasih setiamu, atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan menggunakan setiap kekuatan kami, setiap pikiran dan hati kami untuk tetap setia menjadi laskar Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah mulut kami bisa kami pakai untuk memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah hati kami bisa tetap taat terhadap firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tring, kita akan awali pujian kita dengan mengucap syukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk semua yang telah Dia berikan kepada kita. Tuhan telah mengangkat kita menjadi anak-Nya. Itu adalah salah satu hal yang paling indah yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima
menyertai hidup kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Bapa kita di surga. Karena Bapa kita memang sungguh baik dan sangat baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Halo teman-teman GMI Sunday School, kembali lagi kita beribadah bersama-sama. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan waktu pendengaran firman Tuhan ini, pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap telinga yang mendengarkan agar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan beri kami kemampuan hikmat untuk boleh memahami apa yang Tuhan ingin kami kerjakan di dalam dunia ini melalui firman-Mu. Beri kami kekuatannya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan membahas bersama-sama, merenungkan bersama-sama mengenai kisah di mana Yesus melawan iblis di dalam pencobaan di padang gurun. Nah, kisah ini sangat penting sekali untuk kita renungkan. Kenapa? Karena melalui kisah ini kita bisa sama-sama belajar bahwa Yesus bisa mengalahkan iblis. Bahwa kita adalah pengikut Yesus harusnya juga bisa mengalahkan iblis. Namun bagaimana caranya? Nah, kisah ini juga mengajarkan kepada kita bahwa iblis memang adalah musuhnya Tuhan. Dan seharusnya juga adalah musuhnya kita sebagai pengikut Kristus. Kita juga dituntut untuk bisa melawan iblis. Kenapa? Karena iblis bertujuan untuk melawan Tuhan. Nah, kisah dari iblis yang melawan Tuhan ini sudah dimulai dari kitab Kejadian. Kita akan sama-sama perhatikan kitab Kejadian, percakapan antara Allah dengan ular, si iblis. Nah, di Kejadian 3 ayat 15,
Allah, latar belakang ceritanya adalah Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, dan Allah datang ke dalam Taman Eden mencari Adam dan Hawa. Dan di sana setelah Allah berbicara dengan Adam dan Hawa, Allah berbicara kepada ular mengatakan satu kalimat demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Di sini engkau adalah ular yang mewakili iblis, yang dipakai oleh iblis, dengan perempuan ini. Mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu, yaitu keturunan ular, dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Teman-teman, dari ayat ini kita ketahui Tuhan sudah bagi ada permusuhan antara iblis dengan keturunan perempuan ini. Jadi Tuhan dari awal manusia jatuh ke dalam dosa, ini sudah digariskan Tuhan. Tuhan sudah buat perbedaan. Keturunan perempuan akan menjadi musuh dari ular atau iblis. Nah, pertanyaannya, siapa keturunan perempuan ini? Apakah keturunan perempuan ini adalah Kain? Nah, tentu saja bukan, karena Kain ternyata keturunan dari Hawa ini, Kain jatuh ke dalam dosa dan membunuh adiknya sendiri. Jadi siapa sesungguhnya keturunan perempuan ini? Nah, keturunan perempuan ini adalah Yesus. Tapi mungkin teman-teman kalau lihat sekilas, keturunan perempuan itu sepertinya biasa. Tapi ternyata di dalam Alkitab, Tuhan sudah tunjukkan bahwa suatu hari nanti, keturunan dari perempuan ini yang akan menebus dosa kita semua, itu adalah keturunan dari perempuan saja dan bukan dengan laki-laki. Teman-teman, kalau teman-teman lihat tabel berikut, keturunan Tuhan menciptakan manusia, menjadikan manusia itu ada dari keturunan dengan menggunakan laki-laki atau perempuan pada umumnya seperti kita semua. Tapi Tuhan sebenarnya menggunakan berbagai cara. Teman-teman bisa lihat sendiri di tabel ini, Tuhan bisa menciptakan manusia tanpa perempuan dan tanpa laki-laki. Jadi tanpa adanya suami atau istri, ayah atau ibu, Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam. Adam tidak punya ayah, Adam tidak punya ibu. Tanpa ada laki-laki, tanpa ada perempuan, Tuhan menjadikan seorang manusia, yaitu Adam. Tuhan membuatnya dari debu tanah. Setelah ada Adam, Tuhan menjadikan lagi seorang manusia, yaitu Hawa, dari hanya laki-laki saja, yaitu dari tulang rusuk Adam. Jadi teman-teman lihat, ketika tidak ada perempuan, Tuhan juga bisa menciptakan manusia, yaitu dari laki-laki saja, yaitu dari tulang rusuk Adam. Dan kita semua, kita ada keturunan dari laki-laki dan perempuan. Sedangkan ada satu lagi pribadi yang Tuhan janjikan kepada kita manusia, bahwa ia akan menjadi keturunan dari perempuan yang akan meremukkan kepala iblis, yang akan mengalahkan iblis. Hanya dari perempuan saja, yaitu Yesus. Maka teman-teman lihat kisah kelahiran Yesus. Maria itu mengandung daripada Roh Kudus, melahirkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hanya dari perempuan. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mungkin teman-teman bisa berpikir, wah mana mungkin seperti Maria pada awalnya, mana mungkin saya belum bersuami, bagaimana mungkin saya mempunyai seorang anak. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tanpa laki-laki, tanpa perempuan, Tuhan bisa menjadikan manusia. Hanya dari laki-laki saja, Tuhan bisa menjadikan manusia. Nah, tapi pertanyaan berikutnya teman-teman. Bagaimana keturunan perempuan ini
mengalahkan iblis. Nah, teman-teman, kalau kita bilang mengalahkan iblis, itu seperti kita mungkin membayangkan harusnya datang seperti superhero, punya kekuatan yang luar biasa, yang mempunyai kuasa yang powerful sekali. Kau bisa datang sebagai raja, punya kekuasaan yang begitu besar, punya wilayah kekuasaan yang besar. Orang-orang seperti ini yang bisa mengalahkan iblis. Tetapi teman-teman, Alkitab malah menunjukkan Yesus datang ke dalam dunia mengalahkan iblis, sama seperti digambarkan seperti domba. Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus yang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis, Yohanes Pembaptis mengatakan satu kalimat yang begitu unik mengenai Yesus. Ia berkata begini, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, teman-teman, kita tahu bahwa di dalam Alkitab dituliskan bahwa domba adalah hewan yang tidak bisa mempertahankan dirinya. Dia tidak bisa melawan para pemangsa yang memangsa dirinya. Domba itu adalah hewan yang begitu lemah dan biasanya dipakai untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Domba itu adalah hewan yang begitu lemah. Dia nggak punya alat perlindungan diri. Larinya juga nggak bisa sekencang serigala. Jadi domba adalah hewan yang begitu tidak berdaya sebenarnya. Tapi Yohanes Pembaptis mengatakan sebuah kalimat, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Teman-teman, masalahnya bagaimana Yesus yang adalah digambarkan seperti domba bisa mengalahkan iblis. Nah, ini penting kita renungkan bersama, teman-teman. Nah, Yesus, singkat cerita, Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dibawa oleh Roh ke gurun pasir. Dan di sana Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Teman-teman, iblis juga mengawasi Yesus. Iblis mencari kesempatan yang tepat untuk boleh menjatuhkan Yesus. Karena iblis juga ingin bisa menang melawan Yesus. Teman-teman perhatikan, setelah 40 hari 40 malam Yesus berpuasa, di momen itulah iblis datang untuk mencobai Yesus. Di saat-saat ketika Yesus begitu lapar, Yesus begitu kehausan, begitu kelelahan, di sanalah iblis datang. Iblis mencari waktu dan momen yang tepat. Iblis datang mencobai Yesus dengan pertanyaan pertama. "Kalau engkau adalah anak Allah, di sana banyak batu-batu. Jadikan aja jadi roti, tinggal dimakan. Karena kamu kan anak Allah, kamu bisa loh." Nah, ini adalah, teman-teman, adalah pencobaan pertama dari iblis. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Boleh nggak Yesus ubah semua batu-batu di sana jadi roti terus makan? Nah, boleh tidak? Nah, teman-teman, pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk mencobai apakah Yesus adalah manusia yang hidupnya digerakkan oleh kebutuhan saja. Nah, apakah Yesus hanya digerakkan oleh kebutuhan? Saat itu Yesus paling butuh adalah makanan. Dia butuh roti. Dan iblis datang, kalau lu anak Allah, nah karena kamu anak Allah kan, spesial kan, lu ubah dong batu-batu di sana jadi roti. Nah, di sini iblis mau mencobai anak Allah ini, apakah dia hidup digerakkan juga hanya oleh kebutuhan. Nah, kita tidak salah membutuhkan makanan, nggak salah.
tapi apakah kita digerakkan oleh kebutuhan? Apakah tindakan kita digerakkan oleh kebutuhan kita saja? Nah, ini bedanya. Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita adalah manusia yang begitu dia pedulikan. Rambut di kepala kita saja dia tahu jumlahnya. Bahkan ada sehelai pun yang rontok, dia tahu, dia hitung. Tuhan begitu peduli pada kita. Dan Tuhan yang demikian peduli, Ia tahu semua kebutuhan kita. Masalahnya, kita, manusia, apakah kita bertindak, mengerjakan segala sesuatu, apakah berdasarkan kepada kebutuhan kita saja? Nah, di sini Yesus mengalahkan iblis dengan firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus mengatakan demikian. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, iblis mau mencobai. Lu hidup melakukan segala sesuatu sesuai kebutuhan kamu sajakah? Tapi Yesus tahu hal itu. Yesus melawan iblis dengan firman Allah yang mengatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Teman-teman, Yesus kalau bilang ada tertulis melawan iblis dari firman Tuhan, berarti firman ini sudah pernah ada sebelumnya. Tuhan cuma sudah belajar firman Tuhan, tahu ada firman tersebut, dia pakai firman tersebut untuk melawan iblis. Ada firman dari Allah, dia tahu itu, dia pakai untuk melawan iblis. Nah, masanya firman ini ada di mana? Teman-teman kalau buka di Ulangan 8 ayat 3, di sana teman-teman bisa baca ayat yang ditulis di sana itu demikian. Saya Seragus bacakan untuk kita semua. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Teman-teman, ini menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita hidupnya itu sesuai dengan keinginan kebutuhan kita saja, atau sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan inginkan? Oke, di sini iblis gagal mencobai Yesus dan Yesus menang melawan iblis. Setelah itu teman-teman, setelah iblis gagal mengalahkan Yesus, iblis mencoba menyerang dari sisi yang lain. Oke, sekarang saya akan perlihatkan kepada kamu kerajaan-kerajaan dunia. Iblis memperlihatkan kerajaan-kerajaan dunia kepada Yesus dan berkata demikian kepada Yesus, sembahlah aku dan seluruh dunia ini akan menjadi milikmu. Nah, di sini iblis menganggap dirinya sebagai raja dari dunia. Dia bisa serahkan seluruh dunia kepada Yesus kalau Yesus menyembah iblis. Nah, tetapi lagi-lagi di sini Yesus melawan iblis dengan firman Allah. Yesus menjawab serangan dari iblis dengan mengatakan demikian. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Nah, di sini Yesus juga melawan iblis dengan menyebutkan bahwa di dalam dunia ini hanya ada satu orang yang kita boleh sembah, yaitu Tuhan Allah. Dan hanya kepada Dia kita berbakti. Nah, ini juga ada tertulis, berarti ada di firman Tuhan yang dipelajari oleh Yesus, yaitu di Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah.
Nah, Yesus menggunakan firman yang ia baca, yang ia pelajari untuk melawan iblis. Teman-teman, iblis kali ini kembali lagi gagal menghadapi Yesus. Iblis kemudian pikir-pikir, orang ini susah dilawan juga ya. Oke. Dia pakai Alkitab, pakai firman Tuhan untuk menyerang saya ya, untuk melawan saya. Oke. Sama seperti Hawa, saya akan serang, sama seperti Adam dan Hawa, saya akan serang juga dengan firman. Maka di pencobaan yang ketiga, teman-teman, iblis menyerang Yesus dengan firman Tuhan. Wih, bayangkan ya, iblis pakai Alkitab untuk menyerang Yesus. Pakai firman Tuhan nih untuk mencobai Yesus. Iblis bilang begini, jatuhkanlah, iblis bawa Yesus ke bumbungan bait Allah, kemudian bilang sama Yesus begini, Yesus, jatuhkanlah dirimu dari sini, dari tempat yang sangat tinggi, sebab ada tertulis. Nah, ada tertulis di sini berarti iblis pakai firman Allah. Ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, teman-teman, benar nggak iblis menggunakan Alkitab ini menggunakan firman Tuhan ini ya benar-benar ada nggak? Teman-teman, firman ini memang ada di Mazmur 9 ayat 11-12, yaitu iblis mengutip kitab Mazmur ini. Teman-teman boleh baca di Mazmur 9 ayat 11-12, ada kalimat seperti ini. Tapi konteksnya berbeda, konteksnya bukan ini. Dan apa yang ingin dicobai dicobai iblis kepada Yesus adalah Yesus mau mencobai Allah nggak? Mau coba-coba nggak? Nah, lompat untuk lihat Allah mau tolong dia atau tidak. Nah, teman-teman, Yesus tidak terpancing, malah Yesus menjawab iblis dengan firman Tuhan. Yesus menjawab, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, Tuhan Yesus menjawab iblis menggunakan firman ini itu dari Ulangan 6 ayat 16. Teman-teman, konteks Ulangan 6 ayat 16 itu menceritakan bagaimana orang-orang di Masa dan Meriba. Teman-teman, ini adalah kilas balik mengenai kisah orang Israel yang mencobai Allah dengan mengatakan kepada Musa bahwa di padang gurun tersebut mereka tidak mempunyai air untuk diminum. Padahal Tuhan sehari-hari berada bersama-sama dengan mereka. Tuhan dalam bentuk tiang awan dan tiang api memimpin mereka di dalam padang gurun. Baru saja mereka melewati berbagai kesulitan, melewati laut, melawan Firaun. Mereka lolos dari Firaun dan sampai ke padang gurun. Mereka masih mencobai Allah dengan mengatakan Allah tidak ada bersama dengan mereka. Nggak ada air di sini. Kenapa kamu bawa kami ke padang gurun untuk membunuh kami, Musa? Mereka bertanya kepada Musa, kok bawa ke padang gurun untuk membunuh mereka? Padahal Musa dipimpin oleh Tuhan untuk membawa mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Teman-teman, di sini melalui kisah ini kita belajar bagaimana Yesus bisa menang melawan iblis. Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita lakukan dari yang kita lihat dari apa yang Yesus lakukan dalam melawan iblis. Yang pertama, teman-teman, Yesus
mengenal kehendak Allah dari firman-Nya. Jadi kita perlu benar-benar hati-hati membaca Alkitab. Benar-benar kenal apa yang Tuhan inginkan kita ketahui, kita pelajari, apa yang Tuhan kehendaki dari Alkitab yang Tuhan berikan. Tuhan sudah berikan firman-Nya yang ada di dalam Alkitab kita, dan Tuhan itu semua adalah isi dari hati Tuhan, isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dari kita, apa yang Tuhan kehendaki, itu perlu kita benar-benar kenali. Seperti Yesus begitu mengenal apa yang Tuhan kehendaki, maka ia tahu bahwa mengubah batu menjadi roti itu bukan kehendak Tuhan. Menyembah iblis itu bukan kehendak Allah. Menjatuhkan diri dari bumbungan baik Allah untuk ditolong oleh malaikat-malaikatnya itu bukan kehendak Allah. Meskipun akan sangat spektakuler sekali. Bayangkan teman-teman bisa melihat seorang tiba-tiba lompat, tiba-tiba dia ada malaikat yang menatang dia, kemudian dia jatuh, dia sampai ke tanah tidak terjatuh dan tidak terantuk batu. Itu spektakuler sekali. Tapi Yesus tahu itu bukan kehendak Allah. Jadi teman-teman, baca firman Tuhan dengan baik, teliti firman Tuhan dengan hati-hati. Nah, di dalam masa sekarang ini kita bisa baca, bisa mendengarkan begitu banyak eksposisi firman Tuhan di YouTube. Teman-teman boleh coba eksposisi, tulis eksposisi atau pendalaman Alkitab. Teman-teman boleh coba cari di YouTube. Begitu banyak source-nya saat ini. Pertanyaannya hanyalah kita mau atau enggak belajar firman Tuhan. Kita mau atau tidak mengenali kehendak Allah. Oke. Yang kedua yang Yesus lakukan adalah Yesus melawan iblis dengan firman-Nya. Jadi Yesus melawan iblis itu bukan dengan cara-cara yang aneh-aneh, tapi Yesus melawan iblis dengan firman-Nya. Terkadang mungkin iblis membisikkan sesuatu kepada kita untuk mengerjakan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Tapi kalau kita punya pegangan firman Tuhan, kita akan mampu melawan iblis, mengatakan pada iblis, enggak, yang Tuhan inginkan bukan itu, yang Tuhan inginkan adalah yang seperti ini. Nah, kalau kita punya pegangan firman Tuhan yang kuat, kita akan mampu melawan iblis. Yang ketiga, teman-teman, Yesus mentaati firman-Nya. Tuhan Yesus mentaati firman Tuhan. Jadi bukan hanya kenal kehendak Allah, kemudian, saya tahu sih kehendak Allah seperti ini, tapi ya nggak apa-apa lah, nanti baru minta ampun. No, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus kenal kehendak Allah, dan Tuhan Yesus mentaati firman-Nya. Oke. Jadi teman-teman semuanya, teman-teman GMI Sunday School, saya harap kita sama-sama bisa belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus belajar firman Tuhan dengan teliti, mengenali kehendak Allah, kemudian melawan iblis dengan firman-Nya dan mentaati firman-Nya tanpa kompromi. Hanya kisah Yesus di dalam melawan iblis di dalam percobaan di gurun pasir, padang gurun, bisa menjadi teladan bagi kita semua untuk boleh belajar firman Tuhan dengan baik, mentaati firman-Nya. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa menyerahkan untuk setiap kami. Tuhan tolong kami tahu kami lemah. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan menolong kami untuk boleh mengerti firman Tuhan. Tuhan, begitu banyak pendalaman Alkitab, pendalaman firman Tuhan yang tersedia bagi kami untuk boleh kami eksposisi, untuk boleh kami pelajari. Tuhan, hanya terkadang apakah kami benar-benar mau mengenal firman-Mu, mau mengenal isi hati-Mu atau tidak Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang gelisah. Kalau kami boleh mengatakan kami adalah anak-anak Tuhan, tapi kami tidak ingin mengenal isi hati Tuhan. Tuhan, tolong kami, ampuni kami. Tuhan juga tolong kami ya Bapa untuk boleh mengenal dan mentaati firman-Mu, boleh melawan serangan-serangan dari iblis.
Jadikan kami pengikut-pengikut-Mu yang boleh hidup sesuai dengan firman-Mu dan bukan menjadi seperti dunia. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa kami, agar kami boleh layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, lindungi kami, jagai setiap firman yang ada di dalam hati kami, agar ya Tuhan, dari firman itu kami boleh melawan iblis. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bye-bye teman-teman semuanya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat teman-teman semuanya untuk boleh tetap bertekun di dalam pembacaan firman Tuhan, mengenal isi hati Tuhan, dan mentaati firman-Nya. Bye.